Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kincennya. Bab 4825 sampai bab 4826 Kongsi. Adikmu, Kincen, jangan mengajakmu mencambuk mayat. Bai Yuso berdiri di sampingnya, merasa sangat malu. Itu tidak akan pergi, itu tidak akan pergi. Kongsi secara alami memperhatikan reaksi Bai Yuso. Saya merasa sangat bersalah untuk sementara waktu. Guru, murid ini malu padamu. Kincen ini, yang membunuh orang dan menghukum mereka, membunuh dan menghukum mereka. Apakah kamu sudah mengalahkan Kongsi? Ni Feisu tidak terlalu mengenal Kincen, tapi dia mengenal Kongsi. Melihat Kongsi menghindari matanya, dia segera tahu bahwa Kincen tidak melebih-lebihkan. Meskipun Ni Feisu tidak menganggap Kongsi kuat sama sekali, namun dia terkejut bagaimana Kincen bisa mengalahkan Kongsi dengan kekuatannya. Kincen, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Kincen menoleh, matanya tertuju, Han Wen. Orang ini adalah Han Wen, murid Feng Wangzai yang sebelumnya dikalahkan oleh Kincen. Kamu bilang jika kamu bisa mengalahkanmu suatu hari nanti, keluhan di antara kita akan terhapus, kan? Han Wen tampak murung. Setelah kalah dari Kincen terakhir kali, Kincen membunuh Guduomu dan menakuti Han Wen. Sesuai permintaan Kincen, selama beberapa bulan berturut-turut, sumber daya budidaya mereka harus diserahkan dengan jujur. Han Wen tentu saja kesal, namun, ada rumor bahwa Kincen memiliki latar belakang yang mengejutkan, dan bahkan merupakan anak tidak sah dari kepala sekte tersebut. Han Wen tidak berani untuk tidak patuh, tapi dia ingat apa yang dikatakan Kincen. Syaratnya, sampai mereka bisa mengalahkan Kincen. Oleh karena itu, Han Wen tidak pernah berlatih sekeras beberapa bulan terakhir ini dalam hidupnya. Hanya untuk mengalahkan Kincen, ya, aku bilang begitu. Mata Kincen berbinar. Han Wen ini datang pada waktu yang tepat. Dia sedang memikirkan bagaimana membuktikan kekuatannya dan membiarkan Ni Feisu bertarung melawannya. Baik, kata-kata seorang pria sejati sulit untuk diikuti. Han Wen takut Kincen akan bertobat, dan melihat tekad Kincen, dia segera menantang Kincen. Nonani sebaiknya menonton pertempuran ini sebelum membuat keputusan, kata Kincen kepada Ni Feisu, melihat Kincen dan Han Wen di panggung tantangan. Kongsi terkejut, bukankah itu Kincen dan Ni Feisu? Mengapa Anda mengubah orang? Bai Yu berkata lebih dulu, Ni Feisu mungkin tidak ingin membuang waktu dengan Kincen. Bagaimanapun, mereka telah menembus alam suci harimau. Apa gunanya bertarung dengan orang bijak yang hebat? Tapi dia tidak pergi. Kongsi melihat Ni Feisu berdiri di bawah panggung, menonton panggung. Pada tahap tantangan, setelah wasit memverifikasi identitas keduanya, informasi mereka ditampilkan satu demi satu. Kincen, murid batin, yang ke-466 di Tianbang, alam suci agung peringkat pertama, roh gunung, domba api. Han Wen, murid sekte dalam, peringkat Wu Tianbang, santo harimau setengah langkah, roh gunung, belalang berduri. Mata Kincen membeku, Tiger Saint setengah langkah. Pantas saja Anda berani menantang diri sendiri. Ini untuk membalas rasa malu. Ini Han Wen dan Kincen lagi. Kincen mengalahkan Han Wen beberapa bulan yang lalu dan memenangkan peringkat Han Wen di daftar langit. Tanpa diduga, Han Wen berhasil menembus santo harimau setengah langkah.
ini adalah Komebak Qin. Qin banyak orang tahu tentang Shen yang mengalahkan Han Wen dan membunuh Gudu Omu. Pada saat ini, melihat Han Wen menerobos setengah langkah menuju Sage Harimau, mereka bahkan mengabaikan terobosan Qin Chen ke alam Sage Agung. Santo Harimau setengah langkah di antara 200.000 murid dalam di Gunung Buzu, hanya ada sedikit yang berhasil menembus alam suci harimau. Ini keterlaluan. Ji Chunquan baru saja kalah dari Ni Feisu, orang suci harimau setengah langkah. Pada saat ini, Han Wen, yang merupakan setengah orang bijak harimau, sebenarnya menantang orang bijak tingkat pertama. Dia sungguh tidak bisa dipercaya. Qin Chen, ingat apa yang kamu katakan, mata Han Wen tajam. Ada juga beberapa murid Feng Wangzai di antara penonton. Saat ini, mereka semua mengepalkan tangan. Saudara Han, mari kita perbaiki nama Feng Wangzai hari ini. Jangan khawatir, selama kamu bisa mengalahkanku. Qin Chen mengangguk. Bersiaplah, wasit mengibarkan bendera hijau lalu menurunkannya. Qin Chen menjalankan Mountain Spirit Jue dan segera memanggil domba itu. Binatang surgawi bertanduk 4 yang agung dan mendominasi membuat mata banyak murid membeku. Bahkan Bai Yuso pun terkejut. Apakah ini masih domba yang menyala-nyala? Itu terlalu mendominasi, bermutasi lagi? Bai Yuso merasa aneh. Ini bukan mutasi, ini varian kan? Setidaknya di luar, terlihat cukup menggertak. Saya hanya tidak tahu perubahan kekuatan seperti apa yang akan dilakukan. Mata Han Wen membara, dan dia berkata dalam hatinya, pokoknya, kemenangan hari ini, saya yakin. Suara Qin Chen acuh tak acuh. Suzaku, inilah waktunya bagimu untuk tampil bersama anak domba. Suzaku tingkat bintang Lanian itu berubah menjadi gumpalan asap biru dan menembus tubuh domba. Pada saat Han Wen hendak melancarkan serangan, boom, anak domba itu meraung ke langit, energi di tubuhnya hilang sepenuhnya, dan api biru Suzaku yang diberkati oleh api Dzogchen melesat menuju Han Wen dengan ledakan tak berujung. Ini adalah versi baru, Suzaku sedang bersemangat. Letusan pada saat ini bahkan lebih mengerikan daripada letusan Qiansan dari skill suci asli elemen api kelas 3. Seluruh platform tantangan langsung dipenuhi dengan api biru-biru. Formasi suci pelindung mengeluarkan suara gemetar. Han Wen yang terkejut terkena ledakan api Suzaku, dan dia terbang ke dalam formasi suci hampir rentan terhadap satu pukulan, darah muncrat dari mulutnya seperti air. Ada keheningan di sekitar. Murid Feng Wangzai, yang sedang menunggu untuk melihat Han Wen melenturkan otot mereka, memiliki pikiran kosong. Banyak murid yang tidak dapat mempercayai mata mereka. Bahkan kursi pertama Bai Yu terasa kulit kepalanya mati rasa, dan bola matanya hampir jatuh ke tanah. Apa ini? Ini bukan lagi pertanyaan apakah domba itu panas atau tidak. Apakah ini yakin? Apakah masih roh gunung? Dengan kata lain, apa itu keterampilan gunung? Bai Yuso telah hidup selama hampir 1000 tahun, dan pandangan dunia saat ini telah mengalami dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun roh gunung yang bermutasi jarang terjadi, Bai Yuso telah melihat banyak dari mereka. Tapi, mutasinya jadi apa? Sambil menarik napas, Bai Yu pertama-tama menepuk bahu murid magang Kong Si di sebelahnya. Lega, kamu tidak malu sama sekali saat kalah darinya. Kong Si benar-benar tercengang. Pikiran untuk menantang Qin Chen langsung tenggelam seperti baskom berisi air dingin. Apa tantangannya? Mencari pelecehan, trik ledakan api Suzaku ini langsung membutakannya. Ni Feisu selalu menjadi orang yang tenang dan tenang.
Tapi saat ini, meski dia membuka mulutnya lebar-lebar, matanya benar-benar membeku. Dia menatap informasi pribadi Qin Chen di panggung tantangan seolah mencari bukti, dan memeriksanya 3 kali sebelum dia yakin bahwa dia tidak terpesona. Ini, orang suci kelas 1, tidak heran guru secara khusus menginginkannya. Ni Feisu memahami semua ini secara menyeluruh. Setelah terkejut, semangat kompetitif Ni Feisu tiba-tiba bangkit. Lawan seperti itu lebih menantang dari Ji Chunquan. Adapun Ji Chunquan, dia menatap kosong ke arah Qin Chen di panggung tantangan, dan tiba-tiba mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Mengapa 2 junior dan adik perempuan yang baru kutemui begitu mesum? Qin Chen menang pada tahap tantangan, wasit membuat keputusan akhir. Tubuh Han Wen berlumuran darah, dan dia jatuh ke tanah, matanya melebar, dan dia masih belum bereaksi. Apa yang baru saja Anda alami, ini bukan mimpi, kan? Han Wen linglung, dia menamparkan wajahnya sendiri. Rasa sakit itu menghancurkan ilusinya. Sudah berakhir, aku gila. Seorang murid di antara penonton melihat Han Wen menamparkan dirinya sendiri, dan segera menutupi wajahnya. Han Wen, kamu kalah. Wasit menatap Han Wen dengan tatapan tak tertahankan dan memberitahunya. Aku, Han Wen baru saja bangun dari panggung, menatap Qin Chen, bibirnya bergerak-gerak lama, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu dia. Setelah beberapa bulan berlatih dengan sungguh-sungguh, saya akhirnya berhasil menembus alam suci harimau, jadi saya kalah seperti ini? Han Wen tidak bisa menerimanya. Namun, jika kalah, Anda kalah. Nyatanya, bahkan Qin Chen sendiri terkejut dengan kekuatan Suzaku Flame Explosion versi baru. Bagaimanapun, Han Wen adalah orang suci harimau setengah langkah. Hal ini memiliki hubungan yang kuat dengan promosi Suzaku Lanyan ke peringkat bintang peringkat pertama, dan dengan transformasi anak domba menjadi binatang perang bersudut 4 setelah melalui pertempuran dan kenaikan ke surga. Nonani, bisakah kamu bertarung denganku sekarang? Alasan mengapa Qin Chen datang dengan kartu truf adalah untuk membiarkan Ni Feisu melihat kekuatannya sendiri dengan jelas. Han Wen yang malang diperlakukan sebagai alat oleh Qin Chen. Qin Chen vs Ni Feisu, sebagai penonton, hal ini tentu cukup menarik. Toh keduanya langsung membunuh lawannya masing-masing dengan 1 pukulan. Awalnya, Qin Chen relatif lemah, jadi dia tampak sedikit lemah. Tapi setelah mengalahkan Han Wen secara instan, siapa yang berani meremehkannya? Oke, Ni Feisu langsung naik ke panggung. Menurutmu siapa yang akan menang? Menurutku Ni Feisu, dia baru saja mengalahkan Ji Chunquan, dan dia mungkin belum mencoba yang terbaik. Tapi kekalahan Qin Chen atas Han Wen jelas sudah habis-habisan, mungkin akan ada yang menang. Menjadi keajaiban, Tuan, bagaimana menurut Anda? Kong Si bertanya pada Bai Yuso. Jaringan novel Tian Lai. Bai Yuso berpikir serius sejenak, dan berkata, jika basis budidaya Qin Chen lebih tinggi, dia seharusnya mampu mengalahkan Ni Feisu. Arti di balik kata-kata tersebut, dia merasa Ni Feisu bisa menang. Tahap tantangan, keduanya siap melengkapi dan informasi pribadinya akan dirilis ke publik. Seluruh tubuh Ni Feisu dipenuhi dengan kekuatan melahap dan matanya berubah menjadi pupil jurang dengan medan magnet melahap misterius yang menutupi Qin Chen. Ni Feisu lahir dalam kehidupan biasa, tetapi bakatnya sangat bagus, jadi perjalanannya cukup lancar. Sejak kecil, matanya luar biasa, memiliki medan magnet pemakan yang misterius, yang kemudian ditentukan sebagai murid pemakan.
Dan setelah memadatkan jiwanya, jiwanya juga berbeda dari orang biasa, yaitu jiwa yang melahap. Di bawah pengaruh ini, fisiknya menjadi tubuh suci yang melahap sebagaimana mestinya, menguasai salah satu sumber tertinggi, sumber yang melahap. Melahap murid-murid yang berbeda, melahap jiwa, melahap tubuh suci, melahap asal-usulnya. Inilah 4 pilar perjalanan Ni Fei Su, ditelan oleh murid yang berbeda. Qin Chen merasa seperti terkena bola setrum, seluruh tubuh jatuh ke dalam jurang dan rawa lawan tanpa bisa dijelaskan, menjadi ilusi dan halus, tidak mampu merasakan kenyataan. Dalam sebuah pertarungan, keadaan ini jelas cukup berbahaya. Namun, pada saat Qin Chen mengaktifkan seni Dao menelan dewa, keadaan ini runtuh dengan sendirinya dan runtuh dalam sekejap. Sepertinya dewa penelan dan Dao pencerahanku pasti adalah tiangkenya, pikir Qin Chen dalam hati. Ni Fei Su mendekat seperti bayangan, mengulurkan tangan, dan meraih Qin Chen. Alam naga alami, Qin Chen segera mengaktifkan dorongan terkuat. Naga ilahi meraung di atas, bintang-bintang memenuhi udara, dan langit dan bumi secara alami menjadi nyata seperti air yang mengalir menuju Qin Chen. Bahkan beberapa formasi suci di tahap tantangan tidak dapat menghentikannya. Boom, dalam sekejap, aura Qin Chen meledak seperti guntur. Murid Ni Fei Su membeku. Dia terkejut bahwa Qin Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh dia melahap murid yang berbeda. Yang kedua adalah kejutan, lingkaran cahaya ungu cerah yang menarik perhatian ini jelas, metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang peringkat ketiga. Bagaimana bisa? Dia juga menguasai metode penciptaan diri tingkat bintang, dan ada lebih dari satu. Namun, mereka semua adalah bintang peringkat pertama. Meskipun dia sangat berbakat, dia juga mengatakan bahwa metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang sangatlah sulit. Belum lagi kelas bintang peringkat ketiga. Meskipun itu adalah kelas bintang kelas 2, itulah yang ingin dia lihat saat ini. Tuan, apakah saya benar? Kongsi benar-benar tercengang. Hanya saja setelah mengatakan ini, lama tidak ada respon. Karena Bai Yuso yang berdiri di sampingnya juga kaget. Metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 3. Ini hanya dapat diciptakan oleh sejumlah kecil orang suci harimau puncak. Orang suci kelas 1 masuk akal bahwa meskipun dapat dibuat, sulit untuk membawanya. Ini tidak benar, ini tidak masuk akal, Bai Yuso tidak dapat memahaminya. Dia merasa bahwa pandangannya selama hampir 1000 tahun telah dibatalkan oleh murid bernama Qin Chen di depannya ini. Gunakan domain naga alami, budidaya Qin Chen sudah setara dengan Great Saint Realm peringkat ketiga. Ini hanyalah kultivasi, bekerja sama dengan kekuatan suci alami kelas 3 Qin Chen, tubuh suci kelas 5, dan kekuatan jiwa kelas 36. Dengan keras, Qin Chen menghunus pedangnya dan menebas Ni Fei Su. Ni Fei Su, orang suci harimau setengah langkah, tidak berani meremehkannya sama sekali. Ikan listrik emas, dia segera memanggil roh gunung itu keluar. Ikan listrik emasnya adalah bintang 8, yang terpenting ikan listrik emas ini memiliki tubuh yang berwarna gelap, seolah-olah baru saja disiram tinta, tidak terlihat seperti ikan listrik emas, melainkan lebih mirip ikan listrik berwarna gelap. Qin Chen merasa ikan listrik emasnya memiliki sifat melahap yang kuat. Ikan listrik emas itu sendiri merupakan peningkatan atribut roh gunung, sehingga pada saat ini ikan listrik emas ini mulai melahap sekeliling dengan gila-gilaan. Ikan listrik emas bermutasi, mata Qin Chen tertuju. Ni Fei Su ini sungguh aneh, bahkan roh gunung telah diubah olehnya,
memiliki atribut melahap yang sama seperti miliknya. Dibandingkan dengan ikan listrik emas biasa, secara alami ikan ini lebih kuat. Air terjun emas Nifeisu menggunakan keterampilan spiritual gunung, dan air terjun emas di alam kesempurnaan kecil langsung membuat Nifeisu terlihat seperti gunung berapi yang meletus. Qin Chen melepaskan kekuatan jiwanya tanpa ragu-ragu dan secara paksa memberdayakan ikan listrik emas. Budidaya diri Nifeisu lebih unggul. Pada saat ini, biarkan dia menggunakan penguat ikan listrik emas bermutasi, yang setara dengan penguat domain naga alami Qin Chen yang tidak memiliki banyak keuntungan sama sekali. Qin Chen selalu lancar dalam memberikan Fang Sanling, tetapi dia bertemu lawannya hari ini. Karena Nifeisu juga merupakan pemberi roh, dan ya, spiritualis peringkat 4. Dia memiliki jiwa tingkat 39. Sedemikian rupa sehingga kekuatan jiwa Qin Chen langsung padam oleh Nifeisu. Perbedaan antara jiwa adalah 3 tingkatan, dan kesenjangannya masih sangat besar. Tidak hanya itu, Nifeisu mendorong perahu mengikuti arus, dan kekuatan jiwa bergegas menuju domba, yang ternyata adalah roh gunung yang ingin melawan pesona Qin Chen. Sulit bagiku untuk memberdayakan roh gunungmu, tetapi tidak mungkin bagimu untuk memberdayakan rohku. Keuntungan kontrol kekuatan jiwa Qin Chen yang kuat terungkap saat ini, mengendalikan domba sampai mati. Bersambung.